Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan lagi novel cerita Calon Arang yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Dan sekarang kita telah memasuki chapter 2. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita baca. Chapter 2, Calon Arang. Menurut riwayat, adalah sebuah dusun dalam negara Daha, Girah namanya. Penduduk Daha takut benar mendengar nama dusun itu, sebab di sana tinggal seorang janda. Calon Arang namanya. Calon Arang, seorang perempuan setengah tua. Ia mempunyai anak perawan yang berumur lebih dari 25 tahun. Ratna Manggali namanya. Bukan main cantik gadis itu. Sekalipun demikian, tak seorang pun pemuda yang datang meminang karena takut kepada ibunya, Calon Arang. Calon Arang ini memang buruk kelakuannya. Ia senang menganiaya sesama manusia, membunuh, merampas, dan menyakiti. Calon Arang berkuasa, ia tukang teluh, dan punya banyak ilmu ajaib untuk membunuh orang. Sebagai pendeta perempuan pada Candi Dewi Durga, banyak sekali murid dan pengikutnya. Ia seorang dukun yang banyak mantranya. Dan mantra-mantranya itu manjur belaka, itulah sebabnya tak ada orang yang berani padanya. Ratna Manggali adalah anak tunggal, karena itu sangat disayangi oleh ibunya. Walaupun sang ibu seorang perempuan jahat, kepada anaknya sayang juga ia. Akan tetapi, karena Calon Arang jahat, pendengki, dan kejam, maka tak adalah orang yang berani mendekati anaknya, Ratna Manggali itu. Dan karena itu pula lah, gadis itu dijauhi oleh gadis-gadis lainnya, sehingga kawan biasa pun ia tak punya, jangankan lagi kawan yang karib. Bila ia menyapa seseorang, orang yang ditegur itu hanya mengangguk atau menggeleng. Tak ada yang mau bicara dengan dia. Karena kalau salah mulut, mungkin Calon Arang marah dan celakalah orang yang menimbulkan marahnya. Kalau Ratna Manggali pergi berjalan-jalan, biasanya orang-orang menundukkan kepala bila bertemu dengan dia. Dan kalau Ratna terlalu jauh, mereka pun mempercakapannya. Itulah Ratna Manggali, anak Calon Arang. Hati-hati dengan dia, engkau tak boleh sembarangan. Oh, itukah Ratna Manggali? Ngeri aku melihatnya. Bukan satu, dua orang saja mempercakapkan seperti itu, hampir semua orang. Malah seluruh negeri mendengar belaka namanya dan juga nama ibunya si Calon Arang itu. Bahkan anak-anak kecil, ya sampai-sampai kepada kakek dan nenek-nenek, semua tahu betapa jahatnya pendeta perempuan itu. Betapa busuk namanya sebagai tukang sihir yang menyebar penyakit dan merusak bagi sesama manusia. Lama-lama, marahlah Calon Arang karena tak banyak orang yang suka padanya. Dari murid-muridnya itu, banyak mendengar bahwa anaknya jadi buah percakapan. Karena tak juga diperistri orang.
Bukan main marahnya, sifatnya yang jahat pun tumbuh. Ia hendak membunuh orang sebanyak-banyaknya supaya puaslah hatinya. Setelah niatnya pasti, dipanggillah semua muridnya. Di antara murid-muridnya yang terkemuka ialah Weksirsa, Mahisawadana, Lendensi, Larung, Guyung, dan Gandhi. Semua muridnya menyetujui maksudnya. Dengan tak banyak pertimbangan, berangkatlah mereka ke Candi Durga. Durga yang juga disebut Bhagawati adalah dewi yang menghendaki kerusakan. Di dalam candi inilah calon arang memuja dewinya, diucapkan segala mantra dan maksud hendak membunuh orang banyak-banyak. Api pedupaan pun mengepul-ngepulkan asap, bau ratus dan pandan wangi semerbak memenuhi ruangan candi. Lama calon arang memujanya, murid-muridnya mengikuti memuja. Berdengang-dengunglah bunyi puja mereka. Sambil memuja, murid-murid itu menandak dan menari-nari, seperti kawanan orang gila saja nampaknya. Dalam menari-nari itu, mereka melangkah berputar-putar, tak karuan tariannya. Yang satu tidak sama dengan yang lainnya. Seorang menjelir-jelirkan lidah seperti ular, yang lain mendelik-delikkan menakutkan. Yang lain lagi miring-miring dan kakinya dipendekkan. Macam-macam lah. Tidak lama kemudian, datanglah dewi yang mereka puja itu, Dewi Durga. Semua yang ada di candi berjongkok, kemudian kepala mereka ditundukkan hingga ke tanah. Melalui asap pedupaan itulah Dewi Durga datang. Kian lama, kian nyata rupanya. Ia adalah dewi yang luar biasa cantik dan bagusnya. Tak sedikit pun ada cacat pada tubuhnya. "Calon arang anakku," kata sang dewi. "Apakah maksud memanggil daku?" Sekali lagi calon arang menyembah, kemudian menjawab, "Izinkanlah hambamu memohon kasih pada Paduka Dewi." "Katakan maksudmu, anakku." "Ya, Paduka Dewi, berilah hamba izin untuk membangkitkan penyakit buat menumpas orang banyak-banyak." "Itukah maksudmu, anakku?" kata Dewi Durga. "Demikianlah, Paduka Dewi," ujar calon arang. "Jangan kau khawatirkan sesuatu apapun. Aku izinkan engkau membangkitkan penyakit, dan banyak sekali orang akan mati karenanya." Bukan main girang hati calon arang. Serentak murid-muridnya bangkit berlutut dan kembali melompat menari-nari dan menandak-nandak. "Tetapi, anakku," kata sang dewi lagi, "tak kuizinkan engkau meratakan penyakit hingga ke dalam ibu kota. Engkau boleh membunuh orang di luar ibu kota saja." "Terima kasih, Paduka Dewi," sambung calon arang. Perempuan itu pun menyembah lagi. Semua muridnya turut menyembah lagi. Waktu mereka mengangkat kepala masing-masing dan memandangi pedupaan, Dewi Durga sudah tak ada. Dewi yang mereka puja telah menghilang. Bukan main girang hati perempuan itu bersama murid-muridnya. Mereka pulanglah ke desa Girah.